Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Giani, NIM 2016-263, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang 1. Hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnasional. 2. Korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. 3. Pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir semester ganjil mata kuliah kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Pertama-tama, hubungan dan latar belakang hukum pidana khusus dan kejahatan transnasional. Menurut TN Syamsyah, menyatakan bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus di luar KUH pidana atau menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUH pidana yang lebih ketat dan berat. Unsur tindak pidana khusus sebagaimana umumnya dalam suatu tindak pidana pada hukum pidana umum, tindak pidana dalam hukum tindak pidana khusus setidaknya juga mesti memuat rumusan tentang yang pertama, subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut. Yang kedua, perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan akibat. Yang ketiga, ancaman pidana sebagai sarana memaksa ditaatinya peraturan tersebut. Latar belakang diadakannya hukum tindak pidana khusus adalah dikarenakan oleh suatu keadaan di mana satu, adanya delik-delik pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang belum diatur dalam KUH pidana. Yang kedua, adanya ancaman pidana yang relatif ringan terhadap suatu delik pidana, sedangkan delik pidana tersebut pada saat ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan diadakan pengaturan hukum tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUH pidana. Hal tersebut terjadi dikarenakan 1. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu dan untuk orang atau golongan tertentu. Kedua, hukum tindak pidana khusus menyimpang dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang ketiga, penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus meliputi hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi, terus tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeaan dan cukai, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana anak. Yang perlu menjadi catatan bahwa ruang lingkup hukum tindak pidana khusus tersebut tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri suatu ketentuan khusus di undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Lanjut ke kejahatan transnasional. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United National Convention on Transnational Organized Crime, disingkat UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara
perlu diberikan perhatian khusus, mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pemerintah Indonesia dalam kerjasama internasional senantiasa mengintensifikasikan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain itu transnational crime sendiri ada segitiganya. Itu di sana tuh ada financial crime yang isinya itu ada money laundry, book cash smuggling, terus ada high tech crimes, piracy, data breach, dan identity, sama tracking crimes, trafficking crimes, narcotic trafficking, human trafficking, sama firearm trafficking. Lanjut, sekarang saya akan menjelaskan tentang korupsi sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Yang pertama, untuk tindak pidana khususnya, hukum pidana korupsi ya. Tipikor diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang yang mengaturnya memang khusus mengatur tindak pidana ini, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memiliki hukum yang secara khusus dilihat dari pembagian pidana umum berdasarkan kriteria penanganan perkara di Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Di kedua lembaga tersebut juga dimasukkan sebagai jenis perkara pidana khusus. Tapi ini hanya benar untuk sebagian. Kenapa? Tipikor memang sejak tahun 1960 diatur dalam Undang-Undang Perpu tersendiri. Lihat saja Perpu nomor 24 tahun 1960, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Namun, jika dilihat secara sesama, sebenarnya baru tahun 2001 lah Tipikor benar-benar diatur di luar KUHP. Mengapa? Sejak tahun 1960, sebenarnya sebagian besar jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang atau perpu yang khususnya mengatur tipikor tersebut berasal dan tetap berada dalam KUHP. Korupsi dalam bentuk suap misalnya telah diatur dalam KUHP pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Hanya saja sejak tahun 1960 hingga tahun 1999, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 ancaman hukumnya diperberat melalui Undang-Undang Perpu tersebut. Akan tetapi rumusan tindak pidananya tetap dalam KUHP. Lihat saja bagaimana pasal 5 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebelum diatur oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ini pasal 5-nya. Dalam pasal 5 disebutkan setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sementara pasal 209 KUHP berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 1-nya, barang siapa memberi atau menjanjikan suatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ayat 2-nya, barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya, pencabutan hak
tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dijatuhkan dengan rumusan demikian. Maka tipikor tidak sepenuhnya berada di luar KUHP, hanya ancaman hukumnya, norma sekunder yang diatur di luar KUHP. Norma primernya tetap ada dalam KUHP. Baru pada tahun 2001 melalui Undang-Undang 20 tahun 2001, semua tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP yang sebelumnya tetap ada dalam KUHP ditarik sepenuhnya ke Undang-Undang Tipikor. Tidak hanya norma sekunderinya saja, namun juga dengan norma primerinya. Dan kemudian pasal yang ada dalam KUHP-nya dinyatakan tidak berlaku lagi. Perhatikan pasal 5 dan pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 yang akan saya jelaskan ini ya. Pasal 5 ayat 1-nya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta setiap orangnya. 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau nomor 2, memberi suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B tadi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dalam pasal 43B, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam kurung Berita Republik Indonesia nomor Romawi 2 nomor 9, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung Lembar Negara tahun 1958 nomor 127 tambahan Lembaran Negara nomor 1660 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara dinyatakan tidak berlaku. Dan Tipikor ini juga punya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu adalah KPK, serta beberapa lembaga yang mendukung seperti OJK, perpajakan atau segala macamnya, serta lembaga pengadilannya itu tadi Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Nah, untuk kejahatan korupsi dari kacamata transnational crime itu pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Indonesia selalu berupaya menjalin kerjasama internasional demi kepentingan nasional, khususnya untuk peningkatan kapasitas para penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional telah memiliki andil bagi keberhasilan KPK dalam pengembalian kerugian negara sebesar 1,9 triliun rupiah dari hasil korupsi dari tahun 2005 sampai 2017. Selain itu, komunitas internasional termasuk para pelaku bisnis menghargai dan mengapresiasi upaya progresif Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui, ranking 1 dalam
of Doing Business telah meningkat secara signifikan dari ranking 91 pada tahun 2016 menjadi ranking 72 pada tahun 2017. Untuk menunjukkan kepemimpinan di forum multilateral dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah menandatangani United National Conference Against Corruption UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai salah satu contoh wujud konkret kepemimpinan Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah presiden dan tuan rumah dari pertemuan kedua Conference of the States Parties to the United Nations Conference Against Corruption UNCAC yang diselenggarakan di Bali tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2008. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan UNCAC secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme review UNCAC. Mekanisme review UNCAC dilaksanakan melalui pendekatan preview di antara negara-negara anggota UNCAC. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam 2 siklus review mechanism, baik sebagai negara under review maupun reviewer. Pada proses review, putaran pertama Indonesia telah 1 kali menjadi negara under review dan 3 kali menjadi negara reviewer, yaitu untuk Iran, Kyrgyzstan, dan Haiti. Pada tahun 2015, Indonesia telah melakukan country visit untuk Haiti bersama dengan Kolombia dan Kyrgyzstan bersama dengan Pakistan. Siklus review kedua UNCAC berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020. Pada siklus kedua ini, Indonesia terpilih sebagai negara under review oleh Yaman dan Ghana pada tahun pertama 2016 sampai 2017 dan akan menjadi reviewer untuk Vietnam dan Sudan Selatan pada tahun 2019. Selain dalam kerangka UNCAC, Indonesia juga aktif dalam forum G20 Anti-Corruption Working Group G20 ACWG yang diadakan setahun 3 kali dan membahas berbagai kemajuan dan tantangan dalam pencegahan pemberantasan korupsi di antara negara G20. Pertemuan kedua G20 ACWG tahun 2017 di bawah ketentuan Brazil dan Jerman telah dilaksanakan di Brasilia, Brazil pada tanggal 11 sampai 12 April 2017. Ketua G20 ACWG tahun 2018 adalah Argentina. Indonesia masih melanjutkan partisipasi dalam G20 ACWG yang akan diketuai Jepang pada tahun 2019. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dan tindak pidana khusus. Dalam pencucian uang itu, pencucian uang adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram tidak bersifat seperti dunia pada umumnya karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah, dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat di mana dana tersebut tersembunyi. Nah, pencucian uang itu ada 3 pengertian, yakni dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya.
Yang kedua, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian harta kekayaan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, delik tindak pencucian uang yang pertama itu tindak pidana pencucian uang dirumuskan di dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 7. Di Pasal 3 ayat 1-nya itu setiap orang yang dengan sengaja setiap orang yang dengan sengaja huruf A menetapkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. B. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Yang C. Memberikan atau membelanjakan harta kekayaan yang harus diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Yang D. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Huruf E. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Huruf F. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Huruf G. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pada pasal 6 ayat 1, setiap orang yang menerima atau menguasai A. penempatan, B. pentransferan, C. pembayaran, D. hibah, E. sumbangan, F. penitipan, G. penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. C. Pasal 7. Setiap warga negara Indonesia dan atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Nah, subjek hukum dari pasal 7 adalah setiap warga negara Indonesia. Nomor 2 itu korporasi di Indonesia. Nah, undang-undang ini tidak mengatur subjek hukum bagi WNA atau korporasi asing, sedangkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara transnasional, sehingga tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau korporasi asing. Tetapi tidak menjadi subjek hukum. Dengan demikian mereka tidak terjangkau undang-undang ini, sehingga pasal 7 ini hanya berkaitan dengan pasal 3 saja. Sekali lagi, untuk WNA atau korporasi asing
yang ada di luar negeri apabila menetapkan atau mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah negara Republik Indonesia tidak merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang itu ada di pasal 8, penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dipidana dengan denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Terus ada di pasal 9, setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah 100 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 10-nya, PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Untuk di pasal 10A, 1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun yang juga memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen dan atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini. Nomor 2, sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan. Yang ketiga, pejabat atau pegawai PPATK, penyelidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaian melanggar ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Jika pelanggaran tersebut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pasal 11, dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam bab 2 dan bab 3 bab 3, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun penjara. Pidana penjara sebagai ganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan hakim. Untuk karakteristik pencucian uang, melihat kepada batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram yang diklasifikasikan sebagai TPPU di atas 500 juta rupiah yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang TPPU, sudah barang tertentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkatan sosial tinggi, orang pintar, dan orang yang sudah mempunyai modal. Tuh. Jadi karakteristiknya itu kalau menurut Hazel Coral sebagaimana dikutip dalam Hak Krisnowo, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan white collar crime, yaitu tidak kasat mata, sangat kompleks, ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, ketidakjelasan korban, aturan hukum yang samar atau tidak jelas, sulit dideteksi dan dituntut. Walaupun TPPU hanya merupakan salah satu bentuk white collar crime, tetapi karakteristik tersebut di atas juga melekat pada TPPU. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas. Tahap-tahap pencucian uang itu ada placement atau penyimpanan, layering atau pelapisan, sama integration, penggabungan. Penanganan tindak pidana pencucian uang itu ada di pasal 30 Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 dan tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang yang tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya itu ada korupsi, penyuapan, dan seterusnya sampai dengan huruf Y, yaitu tindak pidana lain yang diancaman dengan
pidana penjara 4 tahun atau lebih. Tuh. Menurut saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.